Kemudian yang keempat, mengusap bagi sebagian dari kepala kita, ya. Mengusap tentu berbeda dengan membasuh. Kepala itu ismun lima ra'asa wa ala, sesuatu yang disebut mengepalai dan tinggi, itu secara bahasa. Wa menggunakan ma'ruf, dan itu sudah sangat kita ketahui yang mana itu kepala. Wal muradu bil mashi wusulul balal. Adapun yang dikehendaki dengan mengusap di sini adalah wusulul balal, sampainya basahan. Jadi bukanlah dengan menyiram, tidak. Cukup tangan kita celupkan ke air, maka akan tampak tangan kita basah. Nah, basahan tangan kita itu kita usapkan ke kepala kita, itu sudah mencukupi. Ya, karena memang di dalam Al-Quran itu sendiri untuk kepala tidak dengan diungkap dengan membasuh, tapi mengusap. Wamsahu biru'usikum. Pada ayat itu ada penggalan ayat yang berbunyi wamsahu biru'usikum, usaplah oleh kalian kepala kalian. Al-makna artinya bahwa yang keempat dari fardu berwudu ini adalah sampainya basahan walau tanpa dilakukan oleh pelaku berwudu itu sendiri. Yang penting kepalanya basah. Walaupun kepalanya basah tidak dengan tangannya, tapi dengan menggunakan alat atau dengan tangan orang lain. Dia pinjam tangan orang lain, dia celupkan tangan orang lain temannya itu, ya, lalu dia arahkan kepalanya untuk diusap, itu pun sah, ya. Walaupun ini masuk kepada wilayah yang tidak dianjurkan atau makruh. Bimasin, entah itu dengan mengusap, awasin atau membasuh, awirima atau selainnya. Ila syai'in min basyaratir ra'si, hingga kepada sesuatu dari kulit kepalanya, aw sya'rihi atau rambutnya. Hanya untuk persoalan rambut ada catatan, bisyarti alla yakhruja an haddihi idza mudda min jihati nuzulihi, dengan syarat rambut yang ia usap, umpama ia tidak mengusap kulit kepalanya, yang ia usap itu adalah rambutnya, maka rambut yang ia usap itu jangan sampai keluar dari area kepala saat ia jatuh, terurai ke bawah. Kalau rambut kita panjang kan pasti terurai ke bawah, maka nanti rambut yang terusap tetap saja ada pada wilayah kepala. Karena bisa saja nanti rambut kita menjuntai hingga ke pipi, lalu rambut itu yang diusap, maka tidak sah. Jadi rambut yang diusap itu adalah rambut yang masih berada di wilayah kepala. Falau balla yadahu wa wada'a ala khilqatin ala rasihi. Kalau ada seorang yang berwudu, ia basahi tangannya, lalu ia letakkan tangannya yang basah itu pada secari kain ala rasihi yang ada di kepalanya. Umpama ini perempuan, ya kan? Perempuan berkerudung, dia berwudu tidak melepas kerudungnya, masih saja menempel di kepalanya. Bahwa salat balalu ila ra'si, ia usap kerudungnya dan basahan itu menembus atau sampai ke kepalanya, ajza'u, itu tidak mengapa cukup, ya. Qala Ibnu Hajar, ajza'u cukup. Qala Ibnu Hajar, berkatalah Ibnu Hajar, wa illam yaqsidir ra'sah, walaupun dia tidak punya tujuan kepala, ya, tidak ada di benak hatinya untuk mengusap kepala, ya, dia usap saja kerudungnya, tapi basahan tembus ke kepalanya, walaupun tanpa disertai menyengaja atau bertuju kepada kepala, tetap saja dianggap ini pendapat Ibnu Hajar. Wa qala Romli, tapi kalau Imam Romli punya pendapat la budda min qasdi, agak berbeda dengan Ibnu Hajar, harus punya tujuan yang ingin usap itu kepala, tetapi tidak secara langsung. Ia usap kerudungnya, tetapi yang ia maksud adalah kepalanya, karena ia yakin bahwa basahan tangannya itu akan menembus hingga ke kepalanya.
Nah, itu kalau Imam Romli harus ada tujuan kepala yang diusap, walaupun yang dia usap saat itu adalah kerudungnya. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar tidak harus bertujuan itu, usap saja ya kerudungnya, ya sudah sah menurut Imam Ibnu Hajar. Kemudian yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki hingga ke mata kaki. Bahasa Arabnya ka'bun. Ini memang Indonesia tidak punya bahasa khusus untuk mata kaki karena mirip mata sehingga disebut mata kaki. Tapi dalam bahasa Arab dia punya nama, sudah punya istilah tersendiri untuk mata kaki, yaitu ka'bun. Ya, jadi bukan diistilahkan dengan nama ainul rijli, mata kaki, tidak. Ya, jadi bahasa Arab telah memberi nama dengan nama yang khusus untuk anggota tubuh kita yang bernama mata kaki. Apa mata kaki itu? Al-azmani an-nati'ani inda mafsalis saqi wal qadam, yaitu dua tulang yang menonjol di persendian antara betis dan kaki atau tapak kaki kita. Ya, ada yang menonjol itulah disebut mata kaki. Artinya bahwa yang kelima dari fardunya berwudu ini adalah membasuh seluruh kaki kita bersama mata kaki. Wa syuquqiha, demikian pula belahan-belahannya. Kan di bagian tumit kita, di kaki kita itu kan ada belahan-belahan. Itu diusahakan terbasuh, air sampai ke situ. Khawatirnya saat kita memposisikan kaki kita pada posisi tertentu, ternyata ada belahan-belahan yang merapat, ya. Sehingga tanpa kita sadari, saat kita basuh kaki, air tidak sampai pada belahan itu. Nah, maka disunahkan pula, tapi ini sunnah hukumnya, untuk membasuh kaki disunahkan pula untuk menggosoknya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i itu tidak wajib, tapi untuk demi kehati-hatian, khawatir saja ada nanti bagian belahan kaki kita yang tidak terbasuh, maka kita laksanakan kesunahan membasuh kaki, yaitu menggosoknya. Ya, kemudian sampailah kita pada bagian yang keenam dari fardunya wudu, yaitu at-tartib. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tartib ini termasuk fardu wudu atau rukunnya wudu. Ya, apa itu tartib? Wa kulli syai'in fi martabatihi, yaitu meletakkan segala sesuatu pada urutannya. Ya, itu disebut tartib. Wal makna, artinya an-nasadisa min furudil wudu, bahwa yang keenam dari fardu berwudu at-tartib, yaitu berurut-urut, mengurutkan kegiatan berwudu, ya, meletakkan urutan pertama, ya, mendahulukan urutan yang pertama dari yang kedua, urutan kedua dari yang ketiga, begitu seterusnya. Bi ay yuqaddima an-niyata, dengan gambaran ia mendahulukan niat, ya, muqarinatan bi ghasli awwali juz'in min al-wajhi, sambil menyertakan pada awal basuhan pada wajahnya. Itu, ya. Kemudian disusul summa yaghsilal yadain, kemudian ia basuh kedua tangannya, summa yamsah ra'sa, kemudian ia usap kepalanya, summa yaghsilal rijlaini, kemudian ia basuh kedua kakinya, ya. Itu fardunya wudu. Adapun nanti mengusap telinga, di antara mengusap kepala dan basuh kaki, itu nanti masuk kepada wilayah sunnahnya wudu, akan dibahas di belakang. Pada khalafa hadza tartiba, kalau ada orang yang berwudu kok tidak tertib, tidak berurut sebagaimana ketentuan ini, maka dalam mazhab Syafi'i wudunya tidak sah, ya.